Naga Sasra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 103. Gajah Alit berhenti sejenak, kemudian ia meneruskan, tetapi selain dari itu, aku mempunyai pekerjaan yang lain pula. Aku mendapat perintah untuk membawa Kakang Tohjaya kembali ke Demak. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya. Setelah menarik nafasnya dalam-dalam, ia bertanya, sebagai tawanan? Tidak. Sama sekali tidak, sahut Paningron cepat-cepat. Persoalan yang ada beberapa tahun yang lalu di Demak kini telah dilupakan. Tidak saja kini. Sebenarnya sejak semula Sultan tidak pernah mengalami kegoncangan kepercayaan kepada Kakang Tohjaya. Tetapi meskipun demikian, tak apalah kalau Kakang ketahui bahwa memang Sultan menjadi murka karena Kakang meninggalkan istana. Namun hanya sementara. Akhirnya Sultan mengambil keputusan untuk tidak mencari dan memanggil Kakang kembali, sebab akhirnya Sultan tahu apa yang Kakang lakukan. Di samping pengabdian Kakang kepada sesama, Kakang gigih mencari Kiai Naga Sasra dan Kiai Sabuk Inten. Sekali lagi Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Tak pernah kesetiaannya kepada tanah dan pemerintahannya menjadi goncang, seperti Sultan tak pernah mengalami kegoncangan kepercayaan kepadanya. Tak pernah ia berpikir untuk menolak seandainya Sultan memanggilnya, meskipun sebagai tawanan. Mahesa Jenar menyesal pula, bahwa ia begitu saja pergi meninggalkan istana pada saat itu. Tetapi masa itu telah lampau. Yang penting baginya, bagaimanakah selanjutnya? Dan kini ia harus memberi jawaban, Kanjeng Sultan Trenggana memanggilnya. Adi, kata Mahesa Jenar kemudian, aku tidak dapat menolak apapun yang diperintahkannya kepadaku. Namun aku ingin semaya. Aku ingin mendapat waktu untuk melengkapi saranku menghadap Sultan. Aku telah berjanji untuk menemukan keris-keris Kiai Naga Sasra dan Kiai Sabuk Inten. Karena aku telah berjanji pula pada diri sendiri, bahwa aku tak akan mengakhiri usahaku itu sampai kapanpun, sebelum keris-keris itu dapat diketemukan. Gajah Alit tersenyum. Jawabnya, tepat. Kanjeng Sultan pun telah menebak apa yang akan Kakang katakan. Dan karena itu Sultan memberi Kakang waktu. Tanpa batas. Kapanpun Kakang kehendaki membawa atau tidak membawa kedua keris itu, Kakang akan diterima kembali. Sebab seandainya Kakang tidak dapat menemukan keris-keris Kiai Naga Sasra dan Kiai Sabuk Inten, itu tidak berarti bahwa apa yang telah Kakang lakukan dapat dilupakan. Sebab berhasil atau tidak, namun Kakang telah berjuang dengan mempertaruhkan jiwa dan raga Kakang. Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berkata, sampaikan sembah sujudku kepada Baginda. Aku tetap setia kepada sumpahku. Mudah-mudahan Tuhan berkenan memberi aku jalan untuk menghadapkan kembali pusaka-pusaka yang hilang itu. Kemudian ruangan itu menjadi sepi. Masing-masing menundukkan kepalanya sambil merenungkan pembicaraan itu. Di luar, malam menjadi semakin pekat. Bintang-bintang berhamburan di langit yang biru. Selembar-selembar mega yang putih mengalir di hembus angin. Malam itu adalah malam terakhir Paningron dan Gajah Alit berada di Pamingit. Mereka pada pagi harinya, terpaksa kembali ke Demak, untuk melaporkan apa yang telah dilakukannya. Mengantarkan kembali Gajah Sora. Penyelesaian yang baik antara Pamingit dan Banyu Biru. Tertumpasnya gerombolan-gerombolan liar yang mencoba menyusun kekuatan untuk menghadapi Demak, sehingga karenanya Demak tidak perlu mengirimkan pasukan bantuan kepada Banyu Biru dan Pamingit. Rangga Tohjaya yang tidak mau melepaskan kewajiban yang dibebankannya sendiri di atas pundaknya, mencari keris-keris Kiai Naga Sasra dan Sabuk Inten. Tetapi tidak saja Paningron dan Gajah Alit yang pergi meninggalkan Pamingit. Gajah Sora dan Arya Salaka pun akhirnya beberapa hari kemudian, merasa bahwa mereka harus kembali ke tanah perdikannya. Mereka harus segera mengatur kembali pemerintahan tanah yang selama ini mengalami kegoncangan. Rakyat Banyu Biru harus segera mengetahui bahwa akhirnya Ki Ageng Gajah Sora akan berada kembali di antara mereka. Karena itu, akhirnya mereka pun minta diri. Mahesa Jenar, Kebokanigara, Rara Wilis dan Endang Widuri tidak pula ketinggalan. Mereka ingin menyaksikan betapa tanah yang seakan-akan telah kehilangan pamornya itu, kini menemukan kembali dirinya. Perpisahan itu benar-benar mengharukan. Betapa semedotnya orang-orang Pamingit ketika mereka melihat Laskar Banyu Biru, rampak dalam barisan yang tertib, siap berjalan menempuh jalan yang menghubungkan kedua tanah perdikan yang dikepalai oleh dua orang bersaudara.
Kakak beradik yang hampir saja saling membinasakan. Untunglah bahwa Tuhan berkehendak lain. Laskar itu akhirnya berjalan mendahului di bawah pimpinan Bantaran, Panjawi dan Jaladri. Laskar yang gagah berani itu berjalan menuruti jalan yang berliku-liku di lereng pegunungan, seperti seekor ular raksasa yang menjalar menuruni tebing, mendaki lereng-lereng bukit kecil menuju ke Rawapening. Untuk sementara Ki Ageng Soradipayana tetap tinggal di Pamingit. Orang tua itu masih ingin mendampingi putra bungsunya yang masih belum dapat melupakan apa yang baru saja terjadi. Karena itu ia tidak ikut serta pergi ke Banyu Biru bersama putra sulungnya. Sementara itu Titis Anganten yang tidak mempunyai kepentingan-kepentingan lain, kecuali menuruti hasrat hati menikmati hari tuanya dengan kegemarannya merantau dan berjalan dari satu tempat ke tempat lain, melihat daerah-daerah yang belum pernah dikunjungi, berziarah ke tempat-tempat yang dianggap suci, terpaksa memenuhi permintaan sahabatnya, Ki Ageng Soradipayana untuk tinggal menemaninya di Pamingit. Tetapi Ki Ageng Pandan Alas lebih senang pergi bersama-sama dengan cucunya ke Banyu Biru. Meskipun ia tidak mempunyai kepentingan apapun, selain cucunya itu, namun ia tak dapat ditahan-tahan lagi. Karena itu maka ia pun berkemas-kemas untuk ikut serta dalam rombongan ke Banyu Biru. Rombongan itu ternyata terpaksa menunda-nunda keberangkatannya. Ada-ada saja sebabnya. Ketika mereka sudah bersiap di halaman Banjar desa, mereka terpaksa masuk kembali ke dalam Banjar. Nyai Ageng Lembusora mengharap mereka untuk makan siang lebih dahulu, sebelum menempuh perjalanan. Tak baik menolak rejeki, berkata Ki Ageng Gajah Sora sambil tersenyum. Makan besar, sela Arya Salaka. Tak seberapa, sahut Ki Ageng Lembusora, sekedar pernyataan terima kasih dari rakyat Pamingit. Alangkah nikmatnya makan bersama. Di langit matahari berjalan terus. Semakin lama semakin tinggi. Ketika telah dicapainya titik puncak, maka kembali matahari itu menurun ke arah barat. Akhirnya rombongan itu pun bersiap pula. Beberapa ekor kuda untuk mereka telah menanti di halaman. Sejenak, sebelum Mahesa Jenar meloncat ke punggung kuda, berbisiklah Ki Ageng Lembusora, Kirangga Toh Jaya, ternyata Kirangga telah membuat aku kembali menjadi manusia. Kenapa aku? Bertanya Mahesa Jenar. Baru pada saat-saat terakhir aku mengagumi sikap Kirangga, sahut Ki Ageng Lembusora tanpa menjawab pertanyaan Mahesa Jenar. Tetapi pembicaraan itu terhenti. Tiba-tiba mereka melihat Nyai Ageng Lembusora berlari dan dengan serta-merta memeluk Arya Salaka yang sudah berdiri di samping kudanya. Sambil menangis terisak-isak ia berkata, Arya, adikmu Sawung Sariti telah tak ada lagi. Karena itu, kaulah menjadi ganti anakku. Arya menundukkan wajahnya. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Yang terdengar kemudian kembali suara Nyai Ageng Lembusora. Kali ini kepada Ki Ageng Gajah Sora. Kakang, biarlah aku ngempet kamukten. Kalau Kakang berkenan di hati, biarlah aku ikut serta mengaku Arya Salaka sebagai anakku. Ki Ageng Gajah Sora mengangguk-anggukan kepalanya, sebelum ia menjawab terdengar Nyai Ageng Gajah Sora berkata, Adi, anakku adalah anakmu. Tangis Nyai Ageng Lembusora bertambah nyaring, serta pelukannya menjadi bertambah erat, seakan-akan tak mau melepaskannya lagi. Tak seorang pun mengganggunya. Bahkan mereka ikut serta merasakan betapa dalam luka yang menggores hati istri kepala tanah perdikan Pamingit itu. Luka yang tidak akan dapat sembuh kembali apapun obatnya. Sesaat kemudian barulah tangis itu mereda. Perlahan-lahan Arya dilepaskan. Di antara isak yang masih terdengar berkatalah Nyai Ageng Lembusora, maaflah kalau aku mengganggu perjalanan ini. Arya akan sering berkunjung kemari, Adi, sahut Nyai Ageng Gajah Sora. Terima kasih, desis Nyai Ageng Lembusora, sedang dari matanya masih menetes sebutir-sebutir air matanya. Akhirnya rombongan itu pun dilepas pergi. Kuda-kuda itu berjalan beriring-iringan. Orang-orang Pamingit menyaksikan dengan bangga dan melepas mereka dengan lambaian tangan sampai mereka hilang di balik kelokan jalan. Hanya kepulan debu yang putih yang masih mereka lihat naik ke udara. Di perjalanan itu Widuri menjadi gembira. Dilarikannya kudanya di paling depan. Di mukanya terbentang lembah dan dipagari oleh bukit-bukit kecil. Sekali-kali perjalanan itu menurun, namun kadang-kadang harus mendaki lereng-lereng bukit yang berbaris seperti sebuah benteng yang kokoh kuat. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya matahari telah condong. Widuri mengerutkan keningnya. Mereka berangkat terlalu siang.
Mereka tidak akan dapat mencapai Banyu Biru sebelum matahari terbenam. Sedang perjalanan itu tidak akan dapat cepat, karena Nyai Ageng Gajah Sora belum dapat menunggang kuda dengan baik. Meski demikian Widuri kadang-kadang memacu kudanya jauh ke depan. Kemudian sambil menanti kawan-kawannya ia berhenti di atas sebuah puntuk yang menjorok. Dari sana ia dapat melihat betapa luasnya tanah yang terbentang di hadapannya. Betapa besar alam. Dan betapa maha besar Sang Pencipta, yang telah mencipta langit dan bumi. Beribu, berjuta kali lipat dari apa yang dilihatnya itu, dari apa yang gumelar di hadapannya. Rombongan itu berjalan terus. Meskipun perlahan-lahan namun mereka tetap maju, semakin lama semakin dekat dengan Banyu Biru. Matahari yang mengapung di langit telah membayanglah punggung-punggung bukit. Sesaat kemudian membayanglah warna kuning tajam di atas pegunungan Candik Ala. Widuri tersenyum memandang warna itu. Tiba-tiba teringatlah olehnya warna-warna Candik Ala beberapa tahun yang lalu di Gedangan. Pada saat tiba-tiba saja mereka disergap oleh sepasang uling dari Rawapening. Tetapi uling itu telah tak ada lagi. Mereka telah dibinasakan oleh Arya Salaka. Gumamnya, alangkah gagahnya anak itu. Tiba-tiba wajah Widuri menjadi kemerah-merahan. Segera ia menoleh ke arah rombongannya. Mudah-mudahan mereka tidak mendengar, pikirnya. Gadis itu menjadi malu sendiri. Malu kepada pengakuannya, bahwa ia telah mengagumi Arya Salaka. Karena itu sekali lagi ia melarikan kudanya ke puntuk yang lain, sambil berusaha mengusir angan-angannya tentang anak muda dari lereng Bukit Telamaya itu. Namun setiap kali ia berusaha melupakan, setiap kali angan-angan itu muncul kembali. Agaknya jauh di belakangnya, berjalanlah dengan kecepatan sedang seluruh rombongan. Gajah Sora mendampingi istrinya bersama Arya Salaka. Di belakangnya, Ki Ageng Pandan Alas berjajar dengan Kebo Kanigara yang kadang-kadang menjadi cemas melihat kenakalan anaknya yang jauh di depan. Di belakang mereka, berkuda Mahesa Jenar, dan di sampingnya Rara Wilis. Tidak banyak yang mereka percakapkan di perjalanan. Hanya kadang-kadang saja Rara Wilis bertanya-tanya tentang daerah yang mereka lewati. Ketika Candik Ala membayang di langit, bertanyalah Rara Wilis, "Sudahkah kita sampai ke daerah tanah perdikan Banyu Biru?" Mahesa Jenar menggeleng, jawabnya, "Aku tidak tahu pasti, manakah batas antara kedua tanah perdikan itu." Rara Wilis mengangguk-anggukan kepalanya. Pandangannya kemudian beredar memandangi hutan-hutan yang masih bertebaran di lembah. Tanah itu belum digarap, katanya. Masih cukup dengan sawah-sawah yang sudah ada, jawab Mahesa Jenar. Tetapi perkembangan penduduk Banyu Biru demikian pesatnya. Dan hutan-hutan itu menanti tangan-tangan yang akan menggarapnya. Rara Wilis terdiam. Di perjalanan antara Pamingit dan Banyu Biru, hampir tak dijumpainya pedesaan. Agaknya rakyat Banyu Biru dan Pamingit lebih senang dedukuh pada pedukuhan yang tidak terlalu jauh jaraknya satu sama lain. Meskipun demikian sekali-kali mereka melewati pedukuhan pula. Pedukuhan-pedukuhan kecil, yang seakan-akan terpisah dari induk tanah perdikan mereka. Namun mereka pun merupakan sendi-sendi kehidupan yang tak dapat dilupakan. Adakah Kakang akan menetap di Banyu Biru? Mahesa Jenar tersentak mendengar pertanyaan Rara Wilis yang tiba-tiba itu. Untuk sesaat ia tidak tahu bagaimana ia harus menjawabnya. Dipandanginya saja wajah gadis yang duduk di atas punggung kuda di sampingnya itu. Ketika Rara Wilis merasa betapa sepasang mata yang tajam memandanginya, ditundukannya wajahnya dalam-dalam. Tanpa disengaja, Mahesa Jenar mengamat-amati wajah itu dengan seksama. Sejak semula ia memang mengagumi kecantikan Rara Wilis. Tetapi sejak perjuangannya mencari naga sasra dan sabuk inten meningkat, serta usahanya untuk mengembalikan Arya Salaka hampir sampai pada titik puncaknya, ia tidak mempunyai waktu lagi untuk selalu memperhatikan wajah itu. Sekarang tiba-tiba ia mempunyai waktu itu. Namun hatinya menjadi tergoncang karenanya. Di wajah yang cantik itu, tampaklah beberapa bintik air mata. Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Baru sekarang dilihatnya kesayuan yang membayang di wajah yang cantik itu. Betapa gadis itu mengorbankan remajanya untuk memberinya kesempatan melakukan pengabdian mutlak kepada sesama dan kepada Tuhannya. Dua pengabdian yang tak mungkin dipisah-pisahkan. Mungkin pada saat-saat mendatang bukan berarti bahwa ia akan dapat mengabdikan pengabdian itu, namun ia sudah mempunyai waktu untuk memikirkan dirinya sendiri. Mahesa Jenar menjadi iba kepada gadis itu.
Ia merasa bahwa sudah terlalu lama ia membiarkan gadis itu menahan hatinya, tanpa mendapat perhatiannya sama sekali. Telah terlalu lama ia membiarkan gadis itu merasa betapa sepi hidupnya. Tiba-tiba ia ingin menjelaskan kepada gadis itu, mengapa ia bersikap demikian. Perlahan-lahan terdengar Mahesa Jenar berkata, "Willis, kalau sampai sedemikian lama aku berdiam diri, itu karena aku ingin hidup kelak tidak terganggu oleh kesanggupan dan janji diri. Aku ingin hidup tentram setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Aku harap kau dapat mengerti, bahwa apa yang aku lakukan adalah demi kebahagiaan kita kelak, bukan semata-mata aku membiarkan diriku melakukan pekerjaan yang aku senangi tanpa mempertimbangkan pendapatmu. Sebab..." "Kakang," potong Rara Willis. Gadis itu mengangkat wajahnya dan memandang Mahesa Jenar tidak kalah tajamnya. Katanya meneruskan, "Kenapa Kakang berkata demikian? Apakah aku pernah menyatakan penyesalan atas semua yang pernah terjadi selama ini berjuang untuk suatu pengabdian, untuk memenuhi kewajiban yang Kakang letakkan di pundak Kakang? Sampai sekarang pun aku telah berusaha untuk membantu Kakang, setidak-tidaknya membesarkan hati Kakang agar Kakang dapat melakukan kewajiban itu dengan tenang. Tentang diriku sendiri, aku telah lama melupakan kepentingan itu. Aku telah biasa hidup dalam kesepian. Sejak ibuku meninggal dunia." Rara Willis tak dapat meneruskan kata-katanya. Air matanya menjadi semakin deras mengalir dan tangannya menjadi sibuk untuk mengusapnya. "Maafkan aku Willis," desis Mahesa Jenar. Ia menyesal telah mengatakan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Ia menyesal bahwa ia telah mengucapkan kata-kata yang sama sekali tak dikehendaki oleh Rara Willis. Tetapi tiba-tiba Mahesa Jenar berkata, "Willis, sekarang semua kewajiban itu sudah selesai." Rara Willis terkejut. Ia mengangkat wajahnya yang basah. Seakan-akan ia ingin mendengar kata-kata itu sekali lagi. "Pekerjaanku telah selesai," ulang Mahesa Jenar meyakinkan. "Bagaimana dengan Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten?" tanya Rara Willis. "Keris itu sudah aku ketemukan," jawab Mahesa Jenar. "Sudah Kakang ketemukan?" Wajah Rara Willis tiba-tiba menjadi cerah. Tetapi tiba-tiba matanya menjadi suram kembali. Katanya, "Kakang hanya ingin menyenangkan hatiku. Atau hati Kakang menjadi patah dan tidak mau mencari kedua keris itu lagi?" Cepat-cepat Mahesa Jenar menyahut, "Tidak, tidak Willis. Aku sama sekali tidak akan menghentikan usahaku seandainya kedua pusaka itu belum dapat diketemukan. Tetapi kini kedua keris itu benar-benar telah dapat diketemukan." Perlahan-lahan wajah Rara Willis menjadi cerah kembali. Namun dari kedua biji matanya yang hitam bulat masih memancar berbagai pertanyaan. Meskipun pertanyaan-pertanyaan itu tak terucapkan, tetapi Mahesa Jenar dapat mengartikan. Karena itu ia berkata, "Willis, kau tak perlu bercemas hati tentang kedua keris itu. Sudah sejak lama aku mengetahui di mana kedua keris itu berada. Namun sampai saat ini belum tiba masanya kedua pusaka itu kembali ke istana." "Di manakah kedua keris itu?" tiba-tiba Rara Willis bertanya. Mahesa Jenar ragu sejenak. Karena itu maka Rara Willis segera berkata, "Maafkan, barangkali aku tidak perlu mengetahuinya." "Tidak apa Willis," sahut Mahesa Jenar cepat-cepat. "Kau boleh mengetahui beberapa bagian. Keris itu kini ada dalam simpanan Panembahan Ismaya." "Panembahan Ismaya?" Rara Willis terkejut. "Ya. Panembahan itulah yang telah mengambil kedua keris itu dari Banyu Biru," sahut Mahesa Jenar. "Namun apa yang dilakukan itu benar-benar tanpa pamrih. Panembahan hanya ingin menyelamatkannya dari kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk lagi. Kemungkinan kedua pusaka itu jatuh di tangan orang-orang seperti Simarodra, Bugel Kaliki dan sebagainya." "Dari mana Kakang tahu?" tanya Rara Willis. "Dari Panembahan Ismaya sendiri," jawab Mahesa Jenar. Rara Willis menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja persoalan yang seakan menghimpit dadanya seberat gunung anakan terasa berguguran. Sebab selama ini kedua keris itu masih menjadi teka-teki, ia pun ikut serta merasakan betapa berat penanggungan hati Mahesa Jenar. Meskipun ia tidak tahu mengapa Mahesa Jenar tidak segera menyerahkan keris itu ke Demak, namun ia tidak bertanya-tanya lagi. Sebab persoalannya telah menjadi jelas dan Mahesa Jenar tidak perlu lagi merantau dan berjuang mati-matian untuk mencarinya. Rara Willis kemudian berdiam diri. Namun di dalam hatinya bergolaklah angan-angan seorang gadis. Seorang gadis yang telah berdiri di ambang pintu idaman.
Yang berbicara kemudian adalah Mahesa Jenar, karena itu Wilis. Kita telah mempunyai waktu untuk berbicara tentang diri kita. Wajah Rara Wilis menjadi merah. Dadanya serasa berdesir. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya akan datang. Namun ia tidak menjawab. Segala kesulitan telah kita lampaui, Mahesa Jenar meneruskan, mudah-mudahan kita tidak terlalu tua untuk mulai dengan suatu kehidupan baru. Betapa menyenangkan kata-kata itu. Namun Rara Wilis telah melampaui masa pergolakan jiwa. Karena itu ia dapat menanggapinya dengan wajar, dengan hati yang mengendap. Katanya, tidak Kakang. Tidak semua kesulitan telah selesai. Dalam hidup yang baru itu, kesulitan-kesulitan lain justru baru akan mulai. Kesulitan-kesulitan yang sekarang belum dapat kita bayangkan. Mahesa Jenar tersenyum. Senyum yang memancar dari hatinya yang cerah. Kau benar Wilis. Kemudian keduanya berdiam diri. Angan-angan mereka terbang mengawang bersama mega-mega putih di langit. Tanpa dirasa, hari telah menjadi gelap. Bintang-bintang telah berhamburan menggantung di sisi bulan yang masih muda. Jarak mereka berdua pun telah menjadi semakin jauh dari Ki Ageng Pandan Alas dan Kebo Kanigara. Maka berkatalah Mahesa Jenar kemudian, marilah kita susul mereka. Mereka mempercepat langkah kuda-kuda mereka. Ketika mereka telah berada tepat di belakang Ki Ageng Pandan Alas dan Kebo Kanigara, mereka melihat Endang Widuri pun telah memperlambat kudanya dan kemudian berhenti di tepi jalan menunggu kawan-kawan seperjuangannya. Angin malam berdesir menggerakkan daun-daun dan ujung batang-batang ilalang. Suara angop dan belalang saling bersahutan, menggores sepi malam. Rombongan itu berjalan dengan tenangnya. Sekali-sekali mendaki dan sekali-kali menurun. Kita belum melampaui laskar yang mendahului kita, tanya Endang Widuri. Mereka telah sampai atau setidak-tidaknya hampir memasuki Banyu Biru, jawab Arya Salaka. Bukankah kita juga hampir sampai, tanya gadis itu pula. Iya, jawab Arya, dari balik bukit di hadapan kita itu kita akan dapat melihat dataran di hadapan Bukit Telamaya dan Rawa Pening. Widuri tidak berkata-kata lagi. Ia mengharap agar perjalanan itu lekas berakhir. Malam nanti ia dapat beristirahat dengan tenang. Dan besok pagi, mulailah masa istirahatnya. Ia akan dapat menikmati lembah di sekitar Rawa Pening dengan tenang tanpa suatu kegelisahan apapun. Ia tidak perlu berpikir tentang uling putih dan uling kuning, naga pasa, lawa ijo dan sebagainya. Dengan getek ia dapat bermain-main di rawa itu, sambil mengail. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika rombongan itu sampai di punggung bukit. Sebentar lagi akan tampaklah nyala-nyala lampu yang memancar dari lubang-lubang pintu. Atau obor-obor di simpang-simpang jalan yang gelap. Karena itu tiba-tiba ia mempercepat jalan kudanya, kembali mendahului rombongan itu. Namun tiba-tiba ketika ia mencapai punggung bukit itu, ia terkejut. Di hadapannya, di lereng Bukit Telamaya, dilihatnya api menjilat ke udara. Bukan obor, tetapi seperti beribu-ribu obor. Melihat nyala api itu, Endang Widuri tertegun. Tiba-tiba ia berteriak nyaring, kebakaran. Mendengar teriakan Widuri, Arya Salaka terkejut. Tanpa sesadarnya kakinya menyentuh perut kudanya, sehingga kuda itu berlari mendahului kawan-kawannya, menyusul Endang Widuri. Kemudian Arya Salaka pun melihat api itu pula. Sambil mengerutkan keningnya ia berpikir, aneh. Api itu terlalu besar. Akhirnya yang lain-lain pun sampai ke dekat mereka pula. Mereka pun kemudian melihat api yang menjilat-jilat ke udara seperti akan menggapai bintang-bintang di langit. Sesaat Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara saling berpandangan. Kemudian terdengar Mahesa Jenar berdesis, kebakaran. Belum lagi ngiang suara hilang, terdengarlah lamat-lamat suara kentongan di lereng Bukit Telamaya. Tiga-tiga ganda. Kebakaran? Ki Ageng Gajah Sora mengulang. Tampaklah wajahnya menjadi merah dan giginya gemeretak. Katanya melanjutkan, inilah sambutan tanah kelahiranku atas kedatanganku? Atau tanah ini sudah tidak mau menerima aku kembali? Jangan berpikir terlalu jauh Nger, potong Ki Ageng Pandan Alas, ada bermacam-macam sebab yang menimbulkan kebakaran. Sebaiknya Angger melihatnya. Ki Ageng Gajah Sora menoleh kepada istrinya. Ia ingin memacu kudanya, namun bagaimana dengan Nyai Ageng itu? Ki Ageng Pandan Alas yang sudah tua memaklumi. Katanya, pergilah Angger sekalian mendahului. Lihatlah apa yang terjadi.
Mungkin ada bahaya yang datang, tetapi mungkin juga karena kelengahan sendiri. Biarlah aku mengawani Nyai Ageng Gajah Sora dalam perjalanan yang tinggal beberapa langkah ini. Sekali lagi Gajah Sora memandang istrinya. Ketika istrinya mengangguk, maka berkatalah Gajah Sora, aku mendahului paman. Pergilah kalian bersama-sama, sahut Ki Ageng Pandan Alas. Gajah Sora tidak berkata-kata lagi. Disendalnya kendali kudanya dan sesaat kemudian kudanya menghambur seperti angin, disusul oleh Arya Salaka yang tak terpaut 2 langkah di belakang kuda ayahnya. Kemudian di belakang mereka Kebokanigara, Mahesa Jenar, Wilis dan Widuri. Bahkan kemudian dengan gembiranya Widuri berpacu meskipun malam menjadi semakin gelap. Hati-hatilah Widuri, ayahnya berteriak memperingatkan. Widuri menoleh sambil tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Derap kuda itu seperti akan memecahkan selaput telinga. Berdetak-detak di atas tanah liat yang berbatu-batu. Meskipun jalan itu tidak terlalu lebar dan naik turun menggelombang di lereng bukit, namun kuda-kuda itu berlari seperti dikejar hantu. Untunglah di langit ada bulan sehingga malam tidak terlalu pekat. Hanya kadang pohon-pohonan liar di pinggir jalan melindungi cahayanya yang kuning lemah. Ketika mereka semakin dekat dengan Banyu Biru, tampaklah di hadapan mereka debu yang mengepul tinggi seperti awan tipis menyaput langit. Itulah mereka, desis Arya Salaka ketika dilihatnya barisan di muka perjalanannya. Kuda Gajah Sora berlari kencang sekali. Di belakang barisan Banyu Biru yang ternyata juga telah hampir sampai itu ia berteriak, beri aku jalan. Barisan itu menepi. Beberapa ekor kuda berlari dengan kencangnya melampaui mereka. Terdengarlah kemudian Gajah Sora berkata, api. Kalian dengar kentongan 3 ganda? Ya, sahut Bantaran berteriak, kami mempercepat perjalanan kami. Ki Ageng Gajah Sora telah lampau. Yang menjawab adalah Arya Salaka, bagus. Mungkin orang yang sedang berputus asa mencari bela. Arya pun tidak sempat menunggu jawaban mereka. Barisan Banyu Biru hanya melihat bayangan yang terbang di samping mereka. Kemudian bersama dengan lenyapnya gema suara telapak kaki kuda mereka, bayangan itu pun telah lenyap pula ditelan oleh lindungan batang-batang pohon dan ilalang. Suara kentongan semakin nyaring. Dan penuhlah lembah Telamaya dengan bunyi 3 ganda. Dan karena itu pula kuda Gajah Sora berlari semakin kencang menuju ke arah alun-alun Banyu Biru. Banyu Biru menjadi ribut karena api yang tiba-tiba saja membakar hutan-hutan perdu dan alang-alang. Kalau api tidak segera dikuasai, maka api akan menjalar terus mendaki tebing. Apalagi sekali api menjilat hutan-hutan getah maka hutan itu pun akan terbakar, dan lereng bukit Telamaya akan menjadi lautan api. Bukit itu sendiri akan segera menyala, dan hancurlah kehidupan di atasnya. Tegal-tegal, sawah-sawah dan pohon buah-buahan di hutan-hutan peliharaan akan musnah. Di alun-alun tampaklah beberapa orang sedang sibuk. Beratus-ratus orang telah keluar dari rumah mereka. Tidak saja orang lelaki, tetapi perempuan dan anak-anak. Mereka telah siap membawa lodong-lodong bambu untuk mencari air serta canting-canting besar dari pelepah batang upi. Namun dengan alat itu, mereka tidak akan dapat menguasai api yang membakar batang ilalang. Angin yang bertiup dari lembah seperti membantu mendorong api itu naik di lereng bukit yang damai itu. Mantingan dan Wirasaba berusaha membantu Wanamerta yang tua. Mereka telah siap di atas punggung-punggung kuda. Yang terdengar adalah suara Wanamerta yang lantang, putuskan daerah ilalang. Tebang semua pohon-pohon perdu. Pisahkan daerah api dengan daerah yang masih selamat. Sekarang. Orang-orang itu pun berlari-larian. Mereka melemparkan lodong-lodong bambu di tangan mereka. Sedang mereka berlari-lari pulang mengambil sabit, pedang, pacul dan senjata-senjata tajam mereka untuk menebang hutan-hutan perdu dan batang-batang ilalang. Rakyat Banyu Biru menjadi kacau seperti gabah dalam tampian. Mantingan, Wirasaba dan Wanamerta berusaha untuk menenangkan mereka. Sambil berteriak-teriak mereka memberi petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan. Jangan bingung, terdengar suara Mantingan gemuruh, semua pergi ke lereng. Tebang batang-batang ilalang yang belum termakan api supaya api tidak terus menjalar ke atas. Di sebelah lain Wirasaba berteriak tinggi, nah, yang sudah bersenjata di tangan masing-masing pergi sekarang juga. Jangan menunggu api-api mendatangi kalian. Kalian harus menyerbu ke daerah api itu. Wirasaba sendiri mendahului pergi ke lereng bukit Telamaya. Dengan kapak raksasanya ia menebas pohon-pohon perdu seperti menebas rumput-rumput saja.
Tenaga raksasanya benar-benar dimanfaatkan untuk menyelamatkan hutan ilalang yang masih mungkin diselamatkan demi keselamatan Banyu Biru. Rakyat Banyu Biru pun segera menggulung lengan baju mereka atau melepas baju mereka sama sekali. Dengan pedang, cangkul dan apa saja di tangan mereka, mereka berusaha untuk membuat antara yang dapat membatasi menjalarnya api. Tetapi lereng itu sangat panjang. Api yang menyala-nyala itu tidak saja merambat ke atas, tetapi juga merambat ke samping membuat garis yang panjang, untuk kemudian perlahan-lahan mendaki tebing. Gajah Sora sampai di alun-alun ketika rakyat Banyu Biru sudah mulai berlari-larian meninggalkan alun-alun itu. Dilihatnya Wanamerta tua sedang sibuk memberi aba-aba kepada mereka. Dengan lantang Ki Ageng Gajah Sora berteriak, "Apa yang sudah paman kerjakan?" Wanamerta terkejut. Suara itu telah agak lama tak didengarnya. Kini dalam keributan itu suara didengarnya kembali. Dengan lantang pula ia menjawab, "Aku mencoba memisahkan daerah yang terbakar itu dengan yang lain, supaya api dapat dibatasi." "Bagus," sahut Gajah Sora. "Aku akan pergi ke lereng." Wanamerta tidak sempat berbuat lain. Dan dalam kesibukan itu, seakan-akan kehadiran Gajah Sora adalah kehadiran yang wajar. Seperti waktu 5-6 tahun yang lampau itu, hanya sekejap mata saja. Seperti Gajah Sora tak pernah meninggalkan Banyu Biru. Seolah-olah kepala tanah perdikan itu baru saja keluar dari rumahnya di samping alun-alun itu. Gajah Sora memacu kudanya ke lereng. Ia melihat rakyat Banyu Biru sedang berjuang untuk menyelamatkan tanah dan pedukuhan mereka dari kemusnahan. Laki-laki, perempuan dan anak-anak. Namun api itu menjalar terus. Sebentar kemudian datanglah laskar Banyu Biru yang lain. Mereka tidak sempat menjenguk keluarga mereka. Mereka tidak sempat menyatakan keselamatan diri mereka kepada keluarga mereka. Karena mereka pun segera ikut serta berjuang menebang pohon-pohon dan ilalang. Alangkah lambatnya pekerjaan itu. Beratus-ratus orang telah bekerja dengan segenap tenaga, namun seakan-akan pekerjaan mereka tidak maju-maju. Gajah Sora menjadi cemas. Tiba-tiba saja ia berteriak, "Pecahkan tangki yang mengatur air dari sendang muncul. Airnya akan tumpah dan mengalir kemari. Bantulah membuat jalur-jalur, supaya airnya segera sampai ke daerah api. Mudah-mudahan ada pengaruhnya." Beberapa orang segera berlari-larian ke tempat penyimpanan air. Air itu tampak menggenang tenang. Dalam dan cukup luas. Rakyat Banyu Biru mempergunakan untuk mengairi sawah-sawah mereka di musim kering yang panjang. Tetapi kini mereka terpaksa memecahkan tangkis belumbang itu, untuk menyelamatkan Bukit Telamaya dari kehancuran yang lebih besar. Meskipun kemudian mereka membutuhkan waktu untuk memperbaikinya, dan dengan demikian akan berarti pula bahwa mereka kehilangan kesempatan satu panen padi, dan harus menanaminya dengan palawija saja. Namun apa yang harus dilakukan sekarang ternyata tak dapat lain daripada mengalirkan air itu ke daerah yang terbakar. Dengan cangkul, mereka berusaha memecahkan tangki batu itu. Satu-satu mereka mendongkelnya dengan linggis dan kapak. Alangkah lambatnya. Arya menjadi tidak telaten. Segera ia pun berlari ke tempat itu, sambil berteriak nyaring ia meloncat di antara mereka yang sedang sibuk menyobek tangkis batu itu. "Semua minggir. Cepat." Orang-orang yang sedang sibuk itu menjadi heran. Kenapa harus minggir? Bukankah mereka harus memecahkan tangkis batu itu? Tetapi segera mereka berloncatan ketika mereka melihat Arya Salaka berdiri tegak di atas satu kakinya yang lain diangkatnya ke depan, satu tangannya menyilang dada, sedang tangan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi seperti api yang menjilat-jilat ke udara itu. Dengan penuh tenaga dan kemampuannya, Arya berteriak nyaring sambil meloncat maju. Tangannya itu diayunkan keras sekali. Dan, terdengarlah sebuah benturan yang dahsyat. Aji Sasra Birawa menghantam tangkis itu. Maka pecahlah beberapa batu dan terlontar berserakan. Air dalam waduk itu bergolak, kemudian terlontar keluar lewat lubang yang dibuat oleh Arya Salaka. Suaranya bergemuruh seperti pasukan yang berbaris menyerbu musuh. Arya segera meloncat menghindari air itu. Demikian juga beberapa orang yang berdiri keheran-heranan melihat tandang anak muda itu. Di antara mereka yang menjadi keheran-heranan adalah Ki Ageng Gajah Sora sendiri. Di samping harapannya yang tumbuh karena air yang melimpah itu, sehingga akan dapat mempengaruhi api yang sedang menyala-nyala itu, ia pun menjadi heran melihat tandang anaknya itu. Benar-benar di luar dugaannya. Sasra Birawa itu benar-benar mencengangkan.
Agaknya Arya dapat menerapkan ilmunya tidak saja untuk melawan musuh dan membinasakannya, namun kini mempergunakannya untuk keselamatan daerah Banyu Biru dari bahaya api. Air itu mengalir seperti seekor naga. Dengan cepatnya meluncur ke lerang. Beberapa orang sibuk membuat jalur-jalur untuk mengatur arahnya, sehingga dapat mencapai api yang sedang berkobar itu. Lereng Bukit Telamaya itu menjadi semakin ribut. Orang-orang berlarian kian kemari. Anak-anak yang ikut menebas batang-batang ilalang sudah menjadi ketakutan, karena api seakan siap untuk menerkam mereka. Namun air yang mengalir dari Blumbang akan sekedar membantu mereka. Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara pun ikut sibuk pula membantu mereka. Mereka berloncatan dengan pedang di tangan mereka, menebangi pohon-pohon perdu. Tetapi tiba-tiba Mahesa Jenar tertarik pada asap yang mengepul di udara. Dilihatnya asap yang bergulung-gulung kehitam-hitaman. Sesaat ia berdiri tegak mengamat-amati asap itu. Ketika ia menoleh ke arah Kebo Kanigara, maka Kebo Kanigara pun mengangguk. Dengan berlari-lari Mahesa Jenar pergi mendekatinya sambil berbisik, "Kakang, aku melihat asap minyak." "Entahlah, apakah minyak kelapa, jarak atau minyak kelenteng. Tetapi aku melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya." "Aku berpikir demikian sejak tadi," jawab Kebo Kanigara. "Marilah kita lihat," jawab Mahesa Jenar. "Aku ikut." Tiba-tiba suara kecil menyahut di belakang mereka. Ketika mereka menoleh, mereka melihat Endang Widuri tersenyum. Sedang di sampingnya berdiri Rara Wilis. Sekali lagi Mahesa Jenar memandang berkeliling. Beratus-ratus orang sibuk bekerja dengan penuh tenaga. "Tenaga kami tak seberapa membantu di sini, Kakang," kata Mahesa Jenar, "bagi kami, lebih penting melihat sumber kebakaran ini." Kebo Kanigara tidak menjawab. Dengan tergesa-gesa ia melangkah ke arah kuda-kuda mereka tertambat. Mahesa Jenar, Endang Widuri dan Rara Wilis segera mengikutinya rapat di belakangnya. Sesaat kemudian 4 ekor kuda menderu dengan lajunya. Tak seorang pun yang menaruh perhatian atas kuda-kuda itu, karena mereka sedang tenggelam dalam usaha menarik garis pemisah antara api dan tanah mereka. Kebo Kanigara, Mahesa Jenar, Rara Wilis dan Endang Widuri segera mencari jalan, melingkari api yang sedang menyala-nyala itu, menuju ke tempat asap hitam yang bergulung di udara. "Dari tempat itulah aku kira api menyala," kata Mahesa Jenar. "Ya," jawab Kebo Kanigara singkat. Kuda mereka berpacu terus. Semakin lama semakin cepat. Lidah api yang menjilat langit mengatasi sinar bulan muda yang makin condong di arah barat. Sekali-kali mereka harus meloncati jurang-jurang sempit dan dangkal, namun sekali-sekali kuda harus menyusur jalan setapak di lereng bukit. Api yang menyala-nyala itu pun menjadi semakin luas. Di ujung nyala, asap yang hitam masih berputar-putar di langit, meskipun sudah semakin tipis. Seorang yang bertubuh tegap dan berwajah tampan, berdiri bertolak pinggang. Cahaya api yang menyala-nyala di hadapannya agaknya sangat menarik perhatiannya. Bibirnya yang tipis, selalu membayangkan sebuah senyum yang menarik. Dari matanya yang redup memancarlah cahaya yang aneh. Meskipun bibirnya selalu tersenyum, namun betapa matanya membayangkan kebencian dan dendam sebesar bukit. Ketika orang itu melihat api yang semakin besar, maka sambil bertolak pinggang ia tertawa terbahak-bahak. Suaranya gemuruh memukul tebing-tebing pegunungan. Dari suara tertawanya itu terdengarlah ia berkata, "Musnahlah Banyu Biru sekarang." Ternyata api itu menjalar terlampau cepat. Melampaui dugaanku semula. Apabila Banyu Biru itu sudah menjadi abu, barulah puas hatiku. Dan barulah aku akan kembali ke Nusa Kambangan. Kembali suara tertawanya mengguntur. Namun tiba-tiba suara itu terputus, ia mendengar derap beberapa ekor kuda mendekatinya. Telinganya yang tajam segera dapat menduga, bahwa yang datang itu sedikitnya 4 ekor kuda. "Siapakah mereka?" gumamnya, "kalau yang datang itu cecurut-cecurut Banyu Biru, maka mereka akan aku binasakan di dalam api." Tetapi bagaimana kalau Mahesa Jenar? Ah, kata-katanya itu dibantahnya sendiri. Mahesa Jenar masih berada di Pamingit. Meskipun demikian hatinya menjadi tidak enak. Perlahan-lahan ia berjalan mendekati kudanya. Kemudian orang itu pun meloncat ke punggung kudanya. "Lebih baik aku menyingkirkan siapapun yang datang." Dan segera kudanya itu pun dilarikannya. Tetapi mata Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara yang tajamnya melampaui mata burung alap-alap masih melihat bayangan itu bergerak menjauhi api.
Itulah dia, desis Mahesa Jenar dan dengan serta-merta dengan pangkal kendali, kudanya dilecutnya habis-habisan, sehingga kuda itu berlari seperti gila. Di sampingnya Kebo Kanigara pun mempercepat lari kudanya, sedang Endang Widuri menjadi gembira. Ia memang senang berpacu kuda. Tetapi Rara Wilis terpaksa semakin berhati-hati, sebab kudanya pun ikut berlari pula kencang-kencang. Tetapi kuda orang yang mereka kejar pun kuda yang baik pula, sehingga jarak mereka tidak menjadi semakin dekat. Bersambung ke bab 104. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.